wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Ineza Citra Ulia. Saya Davina Farisa. Saya Anju Kolosetul Mutia. Saya Cantika Damayanti. Saya Nadia Pratiwi. Saya Husnul Khatimah. Saya Dwi Oktaviana. Saya Putra Oktavia Wardiani. Saya Dita Pramesti. Kami di sini membawakan tema tentang contoh Pancasila sebagai etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. A. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, etos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Dan aliran etika. 1. Etika keutamaan atau kebajikan mempelajari perbuatan manusia itu baik atau buruk. 2. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. 3. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. B. Mengenali sumber Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa sumber tentang Pancasila sebagai sistem etika, yaitu 1. Sumber historis. Pada era Orde Lama, masyarakat Indonesia sudah mengenal nilai-nilai moral yang menjadi tuntunan pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi era Orde Lama nilai-nilai tersebut tidak ditegaskan sebagai sistem etika, hanya sebagai philosophisches Grundgesetz bersifat teoritis. Era Orde Baru muncullah konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada awal era reformasi, Pancasila kurang mendapat perhatian penyelenggaraan negara. Pancasila sebatas mata pelajaran atau mata kuliah di bangku pendidikan formal. Euforia kebebasan di era reformasi membuat Pancasila terlupakan. Demokrasi tanpa etika menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. 2. Sumber sosiologis. Sosiologis berasal dari kata sosiologi yang terdiri dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. 3. Sumber politis. Sumber politis berasal dari kata politik yaitu Yunani. Politikus siasah dari bahasa Yunani. Politikos yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Khususnya dalam negara, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. C. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 3. Sensasi Pancasila sebagai sistem etika. 4. Pengembangan Pancasila sebagai sistem etika.
5. Contoh Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. 6. Etika politik. D. Contoh Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Saat Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk filosofis Grundschläge, di mana Pancasila belum ditegaskan dalam sistem etika. Namun, nilai moral telah menjadi pandangan hidup. Kemudian, ketika Orde Baru Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang dijabarkan dalam butir-butir Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika yang didasarkan pada butir-butir sila Pancasila. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 2. Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama sehingga terjadi kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Mengakui adanya kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. 4. Tidak memaksakan agama yang dianutnya kepada orang lain. 5. Tidak mengatasnamakan agama untuk kepentingan sendiri atau kelompok yang memicu adanya konflik. 6. Mengakui persamaan derajat, status sosial, dan hak asasi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 7. Saling menghormati dan mencintai, tidak memiliki stereotip negatif antar sesama manusia. 8. Tidak melakukan bullying, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang lain baik melalui verbal maupun fisik. 9. Aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti penggalangan dana bagi korban bencana, pemberian petisi terhadap penanganan pelanggaran HAM, dan sebagainya. 10. Rela berkorban dalam membela kebenaran dan keadilan, mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk melindungi masyarakat yang lemah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.